Yo, balik lagi guys. Oke, seperti yang gue bilang, gue janji kemarin, gue mau ngomongin virtual machine. Oke, virtual machine itu ada macam-macam ya. Uh, Dia intinya adalah untuk membuat kayak semacam PC virtual di dalam PC lu, gitu. Jadi lu bisa install OS lain di situ. Lu bisa install Windows lain, bener-bener Windows kayak install Windows di PC lain gitu, tapi di dalam PC lu. Atau lu mau install Linux untuk nyobain Linux, lu mau belajar Linux di situ, Solaris atau OS yang lainnya, lu bisa install di situ. Lu bisa setting dia berapa CPU, berapa memori, tentunya disesuaikan sama spek PC lu ya, spek PC atau laptop gitu. Lu bisa bikin virtual disknya juga dia di situ, mau berapa gede virtual disknya, seperti itu. Prinsipnya seperti itu, prinsip dasarnya seperti itu. Ada macam-macam VM, ada VMware, ada yang mau gue jelasin di VirtualBox, ada yang open source itu juga, VirtualBox open source, ada juga yang QEMU di Linux, ada macam-macam lagi, ada kayak VM dan kawan-kawan. Kayak VM itu bukan virtual box sih, dia ya virtual manajernya lah. Nah, sekarang gue mau ngasih tahu virtual box gitu. Nah, kenapa gue mau ngasih tahu virtual box? Karena ya gue pakainya virtual box, free, powerful, easy to use lah buat gue ya. Ya, tapi intuitif lah, gampang lah dipakainya seperti itu, karena gue biasanya pakai VirtualBox ya. Oke, gue udah ada sebenarnya VirtualBox, tapi ini dia bisa update. Nah, mungkin ini ada apa, walaupun gue update, caranya tuh masih sama kayak install. Kalau mau install, dia bisa di download free, kita googling aja VirtualBox. Nah, dia bisa langsung ke sini, Oracle VM VirtualBox ya. Dia emang suaranya Oracle. Kita buka aja langsung. Oke, ini dia VirtualBox, halamannya powerful, x86, AMD, bla 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 gitu. Langsung kita masuk ke download saja. Kita lihat di download. Nah, ini ada package-nya nih. Dia sekarang versi 6.1.18. Ini ada macam-macam, ada Windows host, OS X host, Linux distribution, Solaris, macam-macam. Nah, karena kita pakai Windows, kita ambil yang Windows host. Kita klik, dia akan minta di save, kita save aja. Taruh di sini dulu lah ya. Save. Oke, satu lagi, kita harus download juga kayak ini VirtualBox, kayak drivernya gitu deh, apa namanya, gimana? Oh, ini dia VirtualBox Extension Pack. Nah, ini biar nanti kita OS-nya itu lebih enak di di manage ya. Kita klik aja di sini, kita save dulu aja. Oke, sudah kita save, sudah selesai dia di save kecil ya. Oke, kita buka aja nih VirtualBox exe-nya. Klik open file, dia akan setup. Coba kita setup, klik next. Ini seperti ini. Nanti dia akan install Bridget, VirtualBox Bridge Network. Ini untuk networking ya. Jadi di VM nya nanti juga dia networking, ada USB dan macam-macam. Kita next saja, pastiin semuanya install ya. Oke, kita next lagi aja. Yes, install.
Ini karena gue udah pernah install, jadi dia nggak ada pop-up lagi untuk apa kayak firewall dan macam-macam, karena dia nggak akan install NIC lagi. Kalau lu baru pertama kali install, mungkin nanti ada minta di open firewall dan macam-macam, itu ya lu accept aja, lu apply. Kalau enggak nanti lu nggak bisa networking, nggak bisa VM-nya itu nggak bisa ke dunia luar kalau lu pakai nggak pakai networking. Oke, nah ini selesai. Start Oracle VM VirtualBox after installation. Nah, kita cetak aja lah. Kita finish. Ini tadi udah ada nih, jadi ulang tuh. Nah ini dia, udah ada banyak ya, karena emang gue udah pernah install gitu. Nah terus dia kan minta tuh extension pack, kan kita udah download tuh, ini kita cancel aja, baru kita close dulu. Ini yang extension packnya kita running lagi aja, dia akan ngambil ke sini. Nah dia upgrade, ini yang tadinya punya gua 16, sekarang yang 18. Di upgrade, scroll ke bawah, agree, yes, install, selesai, cepet ya. Ini juga kalau lu baru install juga ya, lu jalanin tadi kira-kira mirip gitu. Nah ini gue udah banyak sih, bukan beberapa ya, gue udah banyak bikin VM di sini tuh. Udah banyak VM. Kalau lihat VM ini, lu bisa lihat settingnya, misalkan ini kita lihat setting, dia general, dia OS nya apa yang mau kita install, terus bisa cek folder ini apa gitu kan. Dan ini sistemnya tuh base memorinya mau dikasih berapa, terus dia ini ada boot ordernya, chipset. Ini kalau bisa sih nggak usah diganti ya, biarin aja, gue juga nggak pernah ganti. Default macam-macam, prosesor mau kasih berapa ya, default 1 juga nggak apa-apa gitu kan. Seperti itu, kayak ada proses acceleration, lo bisa kayak VM, bisa macam-macam. Default juga nggak apa-apa, VGA nggak pernah gue sentuh. Paling storage sini gue nambahin 1. Oke, ini banyak. Sekarang kita coba bikin baru lagi aja. Ini ininya ya, mungkin kalau pertama kali lu install tampilannya nggak seperti ini. Ya lu bisa itu, kita create. Oke, kita langsung create aja, create baru. Bisa klik new di sini, bisa di sini machine new gitu kan, atau Ctrl N. Ini machine foldernya lu mau taruh di mana. Kalau gua ganti di NVMe virtual. Nah gua taruh di sini, select folder, base nya lu mau kasih nama apa, misalkan Linux 1 misalkan gitu ya. Nah ini lo mau install OS nya apa, Linux. Nah ini OS nya apa, lo bisa macam-macam nih lo, biar dia optimize engine nya untuk menyesuaikan apa yang di situ. Oke, apa misalkan Ubuntu 64 bit. Ini lo mau kasih memorinya berapa, ini 1 giga. Gue mau kasih misalkan 4 giga. 4 giga itu berapa sih? Tinggal 4 dikali 1024 berapa? 409 ya, tinggal 4096. Selesai. Ini create new virtual hard disk now. Oke, dia akan create virtual disk nanti. Create aja. Kalau lu nggak ini, nanti lu harus manual bikin disk lagi di dalamnya. Oke, kita create aja. Nah ini dia akan create otomatis Linux 1 VDI. Mau berapa gede lu kasih disknya,
Misalkan kalau gua kasih misalnya 50 giga. Nah, harddisknya itu tipenya apa? VDI, VirtualBox Disk Image, atau virtual harddisk, atau VMDK, virtual machine. Ya, ini dia buat biar kalau VMDK ini biasanya kompatibel ke VM lain, tapi sebenarnya bisa dikonvert sih nanti. Coba ya kita pakai VDI aja lah ya, karena gua pakainya VirtualBox terus. Nah, ini dia dynamically allocated atau fixed size. Nah, kalau dynamically allocated, dia akan ngebuat file ini di sini, tapi nggak langsung 50 giga. Dia akan buat kecil dulu, begitu nanti dipakai sama OS-nya dia baru akan membesar sesuai dengan penggunaan dari virtual machine-nya gitu. Gue biasanya pakai ini, atau kalau mau pakai fixed size itu juga bisa. Begitu kita create ini, dia akan langsung ngebentuk file 50 giga. File ini langsung besarnya 50 giga. Jadi ya gue pakai dynamically allocated aja. Kita create sekarang, sudah dia jatuhnya di sini. Ini ada baiknya kita cek lagi setting. Oke, balik ke yang tadi ini, settingnya ini biasanya gua kasih bidirectional. Kenapa? Karena biar kita bisa copy paste dari PC kita beneran ke dalam virtualnya, atau bisa drag and drop, lebih enak. Jadi lebih manusiawi lah ya. Itu kalau mau kasih description di sini, Linux itu encryption ya, gue nggak pakai encryption. Kalau centang mungkin akan dia pakai CPU lebih banyak ya, tapi lebih aman. Nah, ini yang tadi kita setting ya, memorinya 4 GB. Ini biarkan saja. Nah, prosesornya 1, lu mau nambahin juga nggak apa-apa. Dia pakai core ya, ini 16. Berarti karena gue punya 16 core, 16 thread sih sebenarnya, bukan 16 core. Gue kan pakai core i7 8 core 16 thread, makanya di sini dia nyebut 16 CPU. Karena thread itu disebutnya virtual CPU, makanya dia disebut virtual CPU gitu. Nah, ini extended feature-nya better di enable PINX, terus juga acceleration-nya kita bikin default juga nggak apa-apa. Ini jangan lupa kecentang, dicek. Oke, display nggak ada yang perlu kita papain, storage aja. Nah, ini yang tadi kita kebentuk, actual size-nya berapa? 2 mega. Nah, tapi virtual size-nya 50 giga. Nah, ini kita kan nanti mau booting Linux. Ini dia udah langsung otomatis ada CD. Ini kita bisa tambahin CD kalau lu punya ISO. Lihat tuh, banyak ISO-nya kan. Ini yang udah pernah gue bikin. Atau kalau lu mau punya ISO tempat lain, lu tinggal choose this file gitu kan. Ini ada ISO, gua nggak tahu ini ISO apa ya, lupa gua punya kumpulan ISO di sini. Ada Linux, banyak nih, ada Debian Live, ada Ubuntu Studio 8.10, 20.10. Yang 2011 nya belum gua iniin. Ada Ubuntu. Nah, serah, gua mau coba ini kan dia live ya. Yang live yang mana ya? Ubuntu kalau nggak salah. Ubuntu apa dia ya? Kita cobain aja, dia bisa live apa enggak. Kita tinggal open. Oke, dia udah masuk ke sini. Yang penting lagi networking. Networking ini ada banyak. Tuh ada NAT, ada bridge, ada ini. Nanti aja gua terangin gimana nya. Pakai NAT dulu aja. Oke. Nanti itu ada penjelasannya sendiri karena panjang ini nanti ngejelasinnya. Share folder ini fungsinya untuk kalau kita mau nge-share
folder yang ada di PC kita biar bisa kebaca di VM. Nah, misalkan ini NVMe ini gue share nih, gue kasih read only auto mode. Jadi nanti si VM-nya nanti akan ada folder name-nya iDrive ini di dalamnya. Kita bisa ngelihat isi dari drive E gua ini. Oke, udah user interface ini buat yang ya UI-nya ya, UI VM-nya. Udah, itu aja. Kita oke aja, baru kita bisa start. Oke, kita start, kita tunggu. Oke, dia minta select start artist. Oke, kita start. Udah ya, untuk studio. Oke, kita start. Kita maximize biar enak. Ubuntu Studio. Oke, kita enter aja. Ini kalau lu ISO-nya itu lu jadiin CD, DVD, terus lu booting DVD itu lewat PC, persis seperti ini nongolnya. Gitu. Kita tunggu dia checksum. Ini install apa enggak ya? Kalau install nih takutnya ntar agak lama begini. Kita lihat aja dulu deh. Kita tunggu. Oke, no error. Dia ngecekin CD-nya. Dia muter-muter. Nah, ini kita bisa lihat nih, tuh dia ada preference, mesin setting, macam-macam device-nya. Ini tadi CD-CD-nya, itu network. Wah, ternyata dia live, bro. Oke, gue kasih tahu juga yang di bawah. Di sini ada disk, ini ada CD, ini ada audio, ada network, ya kan, adapter, USB, ini mouse dan keyboard. Nah, bukan sih, ini USB, drive yang file sharing dan macam-macam. Nah, ini kita lihat tuh yang pojok bawah, master paging dan macam itu kalau bisa aktif semua. Execution engine-nya juga aktif. Oke, ini kita bisa lihat, ya, ini chill kan, karena kita nggak install. Mungkin kalau ini kita bisa view, dia nggak bisa, ini nggak mau auto resize gue size-nya. Kita bisa ngisal additional Guest Edition, itu kita insert aja, coba dia mau apa enggak. Nggak mau, karena kita bukan dari kita nggak ini live ya, karena CD-nya dipakai, CD ROM-nya dipakai sama ininya. Kita install aja deh, nggak apa-apa. Ini udah bisa jalan ya sebenarnya, tuh kayak install di ini aja. Ini bahasanya Indonesia, woi. Gimana kalau kita ganti English aja atau Indonesia aja? Ya udahlah, Indonesia aja lah. Berikutnya, Jakarta. Oke, berikutnya kok Arab? Aduh, kenapa begini ya? English US. Ah, ini dia default. Oke, berikutnya hapus harddisk. Nah, jadi kita pilih. Gue nggak ngajarin, gue nggak ini Linux ya, berarti deh itu lain waktu aja. Ini kita next aja biar cepet. Ini kasih nama Irfan, biarkan nama komputernya ini ya, biarkan gitu. Kasih password Sanu passwordnya. Oke. Kok nggak sama?
berikutnya apa nih? Oh, ini aja pinjamannya. Kita tinggal install aja. Install sekarang. Udah, dia install. Bla 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 bla. Kita tungguin sampai dia selesai. A few moments later. Wah. Instalasi gagal, saudara-saudara. Kesalahan. Kelar lagi tulisannya. Oke, instalasinya gagal. Gak apa-apa. Gak usah, kita lanjut aja. Ini kita bisa matiin leave. Kita bisa shutdown. Nah, kita shutdown aja. Gua kasih contoh yang existing aja deh. Yang mana ya? Ini aja kali ya. Gua kasih contoh yang ini aja nih. Oke. Nyalain, ini isinya apa ya? Oracle Linux. Oke. Oracle Linux, kita booting aja Oracle Linux-nya. Aman. Kita bisa, kalau kita silang nih, kita bisa save, kita save shutdown, atau kita langsung power off. Ini power off kayak dipencet tombol power, jebret mati gitu ya, atau dicabut powernya. Power off aja, karena dia kan ini juga apa namanya, live tadi ya. Power off aja. Dah hilang. Sekarang di sini ini dia lagi booting. Kita tungguin dia selesai bootingnya. Masih booting. Nah, ini dia nih. Oh ya, ini gua setting dia ini jadi apa namanya, DNS server ya. Kita masukin passwordnya, semoga benar. Nah, ini kan tadi cuman segini nih ininya tuh, tampilannya cuman segini ya. Ini karena VirtualBox Editionnya belum diinstal. Nah, ini bisa jadi sampel nih. Nah, ini kita lihat juga ya. Ini mouse gue nggak bisa keluar nih, tuh nggak bisa keluar. Gue nggak bisa keluar lagi. Nah, karena belum install VirtualBox Edition, mouse-nya tuh lu mesti ngelepas dulu nih dari VM-nya. Lepasnya apa? Pakai pencet aja yang tombol kontrol sebelah kanan. Pencet, jebret. Nah, gua nolong nih mouse gua. Tuh. Oke. Gimana caranya kita install itu? Kita masukin ini. Kita klik aja ini. Jebret. Dia nanti akan automon. Nah, dia automon kan. Nah, ini kita klik lagi. Dia minta eskalasi karena dia di Linux pakai root ya. Dia akan install VirtualBox Edition. Duduk. Iya. Nah, ini error nih. Dia bilang kernel headers not found. Gitu. Dia nggak mau diinstal. Jadi kita mesti install kernel headernya dulu. Install kernel header itu mesti pakai root ya.
few moments later. Nah, ya udah, kita matiin aja. Kita lihat, intinya sih begitu ya. Kita lihat yang udah jadinya aja. Nah, yang udah jadi tuh yang mana ya? Ini sepertinya udah jadi. Kita lihat nih, yang ini yang udah jadi, gimana bedanya. Kalau yang tadi bisa kita nyalahin juga sih. Nah, kita bisa nyalahin dua sekaligus. Karena ya masih cukup ya space kita, space di tempat gua sih ya. Memorinya, secara memori dan CPU-nya masih bisa, masih kuat. Oke, aja. Kok nggak mau? Ini deh. Tuh, lihat. Ini mouse-nya dari luar bisa langsung masuk ke dalam. Kalau yang ini nggak bisa tuh, ini masih di luar nih. Gitu. Ini view-nya pun bisa bikin auto resize scale. Nah, tuh dia langsung ngikutin apa namanya resolusi ya. Nah, dia disebut nih recommended upgrading. Nah, ini aja nih, kita upgrade. Sama sih sebenarnya ininya, prosesnya. Dia di run, tinggal di run, masukin passwordnya, jalan. Nah, ini dia installing addition. Nah, dia kalau kernelnya udah ini, karena dia misalnya jadi modul kernel ya. Nah, seperti ini, dia udah selesai, udah bisa, berhasil. Tapi dia bilang dia mesti restart biar ke load lagi modulnya gitu. Udah, kita bisa langsung restart. Gue tunjukin aja nih, yang ini nggak bisa karena gue nggak ngerti kenapa nih. Karena kernel headernya dia nggak mau, nih salah install dari awal nih. Development toolsnya nggak diinstal dan kawan-kawan nggak diinstal gitu. Jadi ini ya tampilannya begini aja. Jadi kalau view-nya ininya hilang nih tuh. Nah, ini nggak bisa digedein lagi tuh, sama aja. Di sini pun kalau ganti resolusi ada di mana ya, di setting kayaknya. Nggak ada tuh. Dia nggak bisa ganti resolusi ya. Begini, ini nggak bisa keluar nih mouse-nya, kayak kontrol keluar. Tapi secara fungsional sih bisa jalan tetap gitu, nggak masalah. Karena biasanya kan kalau begini kan kita nge-remote aja, kita remote
dari luar pakai SSH gitu misalkan. Nah itu masih jalan normal, hanya nggak ya nih kalau gini kan bisa langsung nih. Kalau ini nggak tuh, mesti klik, ini geser lagi, klik lagi gitu kan, terus keluar mesti pencet kontrol sebelah kanan. Nah tuh, nah kalau ini kan bisa langsung nih tuh. Ini viewnya kita adjust, ini kan keluar nih auto resize Windows guysnya. Ini bisa kita kecilin tuh, dia nge-resize sendiri tuh otomatis gitu. Kalau kita resize gini juga tuh dia nge-resize tuh. Nah ini semuanya ada di sini nih. Kita buka gitu kan, masih bisa gitu tuh. Nah ini kita bisa eject. Nah mungkin itu aja yang dari gua. Mungkin nanti detail-detail yang lainnya, trik-triknya di lain kesempatan gue coba kasih tahu lagi. Gitu. Demikian dari gua. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Bye bye.